Bip. Bip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah malam makan langsat. Makan langsat 10 biji. Nyahut salam kurang semangat. Ulun timbak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah malam makan langsat. Makan langsat sampai mariga. Nyahut salam sudah semangat. Ulun doakan pian bahagia, panjang umur, sehat walafiat, yang belum baanak, yang belum bacucu, yang belum baminantu, yang belum kawin, yang sudah kawin tambahi lagi. Ujar Habib, tambahi lagi Presiden. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Faqad qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ma'asyiral habaib wa syara'ib, dimanapun saja mereka berada, wabil khusus yang hadir di tengah kita, dapat kita tatap wajahnya, kita dengar kalam-kalamnya, yaitu Al-Habib Zain bin Hamzah Al-Habsyi, Al-Habib Qasim bin Agil Al-Qab, Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, Habib Ali bin Yahya, Al-Habib Hamid bin Abdullah As-Saqaf, Al-Habib Umar As-Safi, Al-Habib Hasan Al-Hamid. Teriring doa panjang umur, sehat walafiat, kabul segala hajat. Hum amanun lil ahlil ardi, merekalah para habaib, anak cucunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sebab bumi masih bisa sampean pijak, langit masih bisa sampean junjung, yang kaya bisa menikmati kekayaannya, yang punya pangkat dan kedudukan bisa menikmati kedudukannya, yang punya anak, punya cucu bisa menatap wajah anak dan cucu mereka karena jasa mereka para habaib. Hum aman, ma'rifatuhum amanun minal azab. Mengenal mereka para habaib menjadi sebab bara'atun minan nar, dilepaskannya kita daripada belenggunya api neraka. Bukan nyaman di neraka itu, bukan nyaman di neraka itu. Di dalam kitab Jami'us Shagir ada satu buah yang namanya zakum. Itu santapan orang-orang yang berada di dalam api neraka. Lau qatarat qatratan minaz zakumi fid dunya la fasadatil ahlil ardi. Seandainya menetes air yang ada di buah zakum itu ke dunia, la fasadatil ahlil ardi ma'isatan, niscaya hancur kehidupan di permukaan bumi ini. Itu makanan nang diuntal orang yang di dalam neraka. Tapi bagi orang-orang yang mengenal para habaib, apakah mereka itu Al-Habsyi, Al-Qab, Al-Jufri dan lain-lainnya, maka itu menjadi sebab orang itu dilepaskan daripada siksanya api neraka. Wa hubbu ali Muhammadin, mencintai keluarganya Nabi Muhammad, amanun ala sirat, menjadi sebab keamanan meniti titian siratal mustaqim. Di dalam kitab Sulamut Taufik
yang mana titian siratal mustaqim itu tidak mudah. 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun, di bawahnya api neraka. Maka mengenal, mencintai mereka satu sebab diselamatkannya kita dari titian siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Kemudian al-mukarramun wal muhtaramun, ma'asyiral kiai, ustadz, gus, tengku, ajengan, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Beruntung kita, beruntung ulun, beruntung pian, beruntung kita semua. Pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah. Bibir kita, lisan kita untuk memuja dan memuji kekasihnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sejatinya kita tidak becus memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri yang turun tangan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang istimewa lah yang bisa memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ittasal bil muttasil faqad wasal. Siapapun orangnya yang menghubungkan rohaninya kepada orang-orang yang wasil, yang sampai kepada Allah, yang sampai kepada Rasulullah, maka ia pun akan sampai kepada Allah. Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Banyak cerita para ustadz, para kiai, gus, tengku, ajengan, habaib, betapa istimewanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sekedar intisalul awamir, menjunjung perintah paguruan, maka hari ini ulun mencoba memberanikan diri bercerita betapa istimewanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma ulun pesan sebuting di bawah, jangan mengantuk, karena kalau mengantuk bahaya. Dulu ada seorang yang bernama gagah, berani, perkasa, namanya Rama. Tahu yang Rama lah? Ada tahu lah. Punya istri cantik jelita, namanya Sinta. Punya anak. Siapa bicaranya? Aduh, lain. Punya anak namanya Abimanyul. Gagah, perkasa, pemberani seperti ayahnya Rama. Ketika mau perang melawan orang-orang Kurawa, strategi disusun. Kalau terjepit di kanan, lari ke kiri lari ke kanan, mundur ke belakang. Ketika strategi itu disusun, Abimanyul taguring, mengantuk. Nah, hati-hati kalau mengantuk lah, hati-hati, bahaya. Mengantuk. Begitu perang melawan orang-orang Kurawa, strategi disusun sebegitu rapi, sementara Abimanyul taguring. Akhirnya terjadi peperangan, Abimanyul kejepit. Kejepitnya Abimanyul yang gagah berani gara-gara taguring, akhirnya Abimanyul meninggal di tangan orang-orang Kurawa. Jadi hati-hati, pian jangan taguring. Kena salah dengar. Ujar Tuan Guru, sifat Tuhan ada jalal. Sifat Tuhan ada jalal. Pian salah dengar, ngantuk. Ujar pian, pandangaran pian sapat haruan kada halal. Sapat haruan kada halal. Boleh ke rumah dibuangi sidin. Ujian yang bini kenapa berbuang iwak sapat? Kenapa berbuang iwak haruan? Oh, sakanya salah dengar. Gara-gara mengantuk. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. 23 tahun. Sedikit saja sekedar partai tambahan pada malam hari ini. 23 tahun kurang lebihnya perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan rincian 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, kurang lebih 114.000 sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, baginda Rasul bukanlah orang kaya. Bukanlah orang kaya yang bisa membackup ekonomi mereka. Bukan.
Kalau toh ternyata sahabat tertarik kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk iman, memeluk Islam itu karena harta, Rasul tidak punya harta. Rasul tidak mampu membackup ekonomi para sahabat yang beriman kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pula pejabat yang dengan kebijakannya bisa menguntungkan orang-orang yang beriman kepadanya. Tidak. Bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan pula pengusaha yang diktator yang ketika orang lari, membangkang, akan dihukum, akan disangsi dan segala macam. Lalu bagaimana dengan rentan waktu 23 tahun sebegitu banyak orang yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya cuma satu. Allah Subhanahu wa taala memuji, menyandung di dalam kalamnya yang qadim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ketika Nabiullah Nuh diintimidasi, ketika Nabi Nuh dikriminalisasi dengan rentan waktu yang sangat panjang, maka Nabi Nuh pun berdoa, ya Rabbi la tazar al ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku, jangan engkau biarkan orang-orang kafir berjalan di muka bumi ini. Akhirnya terjadi banjir bandang. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam angkat tangan, akhirnya bicara. Di dalam doanya, ya Rabbi la tazar al ardi minal kafirina dayyara. Tapi berbeda dengan kekasih kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diintimidasi, beliau dikriminalisasi. Begitu hijrah beliau dilempar-lempari. Tapi apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau hari ini aku diusir oleh orang-orang yang mencintaiku, orang-orang yang dimana aku dibesarkan, orang-orang yang dimana aku tumbuh di dalamnya, hijrah ke kota Madinah, hijrah ke Taif, hijrah ke Madinah untuk menyelamatkan iman, menyelamatkan Islam, aku mengalah hakikatnya untuk menang. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dilimpari dengan satu alasan. Rasul menjawab, kum la ya'lamun. Mereka belumlah lagi mengetahui. Kalau hari ini ayahnya tidak beriman, barangkali anaknya yang akan beriman. Kalau anaknya tidak beriman, barangkali cucunya yang akan beriman. Kalau cucunya tidak beriman, barangkali cucu daripada cucunya yang beriman. Dan terbukti hari ini kota Taif 100% adalah orang-orang yang beriman. Beruntung kita pada malam hari ini bisa memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau qasimi imdadik wasakiku irsadik li ahli widadik. Beliau adalah orang yang membagi-bagikan minuman yang di dalam gelas minuman tersebut, ketika kita mendapatkan minuman tersebut, kita tidak akan merasakan sedih lagi untuk selama-lamanya. Betapa banyak hari ini orang yang hatinya tandus, kering, gersang, takut, gelisah, was-was, tapi hadir pada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, jiwanya menjadi subur, jiwanya menjadi terang, hatinya menjadi bersih. Kenapa? Mendapatkan minuman kasimi imdadik wasakiku irsadik. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita mendapatkan itu semua berkat para habaib, berkat para ulama, guru-guru kita. Al-haziniyah wa kullu man nabihi sallallahu alaihi wasallam lillahumul fatihah. Iya kalau Assalamualaikum